Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 27, dia sebenarnya mencuri dari bawah hidung Mu Tangsue. Saat Seng Xiao melihat reaksinya, dia menambahkan, kamu optimis. Mu Qi segera memelototinya. Sudah hampir 5 bulan sejak kau pindah ke rumah besar ini, masa di mana kau telah berubah drastis. Tidak bisakah kau menunjukkan kepada mereka yang meninggalkanmu pandangan baik tentang dirimu sekarang? Seng Xiao kemudian bertanya, sambil melipat tangannya. Sambil menatapnya penuh harap, Mu Qi berkata, tentu saja aku mau. Kalau begitu, bukankah itu baik-baik saja? Kakakmu pasti akan mencoba setiap trik dalam buku pada hari itu sehingga dia akan mendapatkan semua perhatian dan mempermalukanmu, jadi biarkan mereka melihat dengan mata kepala sendiri betapa bahagia dan berkembangnya Mu Qi setelah meninggalkan keluargamu. Itulah niatku menyetujui permintaan keluargamu, terlepas dari niat mereka yang aneh-aneh. Kamu adalah putri kecilku, dan juga bagian dari keluarga Seng. Mengapa kamu harus kalah jika dibandingkan denganku? Untuk beberapa alasan, Mu Qi berpikir bahwa dia dapat mengatasi semua cobaan dan kesengsaraan dengan kata-kata penuh harapan dari Seng Xiao. Sebenarnya dia ingin melihat wajah keluarganya ketika mereka melihat betapa dia berubah. Jing Yun akan datang besok. Dia akan membantumu mempersiapkan pesta. Dan aku sudah menyuruhnya untuk mengawasi keluargamu selama beberapa hari ke depan. Apapun yang akan mereka beli, kita akan mengambilnya dari mereka. Aku ingin apapun yang akan mereka berikan kepada Mu Tangsue, sehingga itu bisa menjadi milikmu sebagai gantinya. Perkataan Seng Xiao meninggalkan hati Mu Qi dalam lautan kehangatan. Hanya dia yang akan melakukan sesuatu seperti mencuri untuknya di dunia ini. Sudut matanya memerah saat dia menatapnya. Tiba-tiba, aku berharap. Tidurlah, Seng Xiao mengikut kepalanya. Besok masih sekolah. Bagaimana denganmu? Apa pedulimu? Mu Qi dengan enggan kembali ke dalam rumah kecil itu bahkan saat dia menatap tatapan penuh arti dari Seng Xiao. Di luar jelas sangat dingin, namun... Xiao. Apa itu? Ini masih ulang tahunku yang ke-18. Bahkan jika aku benar-benar ingin keluargamu melihat seberapa banyak perubahan yang telah kulakukan, aku lebih suka bersamamu. Aku tahu kau sibuk setiap hari, tetapi aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Aku tidak bisa merayakan ulang tahunmu bersamamu di keluargamu. Tidak apa-apa, lusa adalah Natal, bolehkah aku menemuimu saat itu? Ada acara di perusahaan, jawab Seng Xiao singkat. Lagi pula, apakah sebuah keluarga yang berdagang berlian akan melewatkan hari penting seperti Natal? Baiklah, aku akan tidur. Mu Qi sangat kecewa, tetapi dia segera berbalik dan menutup pintu agar Seng Xiao tidak bisa melihat wajahnya yang sedih. Apakah dia terlalu optimis? Kenapa dia melamun dengan cara seperti itu? Seng Xiao sudah bersikap terlalu baik padanya. Dia seharusnya tidak merasa tidak puas seperti itu. Sementara itu, Seng Xiao memperhatikan saat Mu Qi segera pergi. Dia sebenarnya sudah melihat dari balik tatapan penuh harap gadis itu, karena bagi gadis-gadis, semua hari penting mulai dari hari ulang tahun sampai Natal adalah kesempatan baik di mana mereka bisa dekat dengan orang-orang yang mereka sukai. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menelepon Jing Yun dalam perjalanan kembali, awasi keadaan di keluargamu selama beberapa hari ke depan, dan bantu aku mengambil beberapa barang. Mu Tangsue pasti ingin menunjukkan sisi bersemangatnya di malam dia menjadi dewasa, menarik tatapan iri dari semua orang dan terutama mempermalukan Mu Qi. Lagi pula, Mu Qi selalu membuat masalah dan dipukuli pada hari ulang tahun mereka sejak mereka masih anak-anak. Dia akan menerima hadiah dari teman dan keluarga, sedangkan Mu Qi hanya menerima keluhan tentang pendidikannya. Kali ini, segalanya juga tidak akan berakhir baik bagi Mu Qi. Karena dia bahkan bukan bagian dari keluargamu sekarang, dan orang tua mereka akan lebih tidak mempedulikannya. Karena itu, dia membutuhkan pakaian perang. Karena itu Mu Tangsue meminta mamamu untuk pergi berbelanja gaun bersamanya. Pramuniaga di salah satu toko mewah yang mereka kunjungi tentu saja senang, karena Mu Tangsue telah mengincar salah satu gaun musiman kelas atas mereka, gaun renda putih bersih. Kamu suka itu? Mamamu mengira itu terlihat cantik di Mu Tangsue, dan segera memutuskan untuk membelikannya untuk putrinya. Mu Tangsue mengangguk, itu adalah gaun yang paling dia sukai. Namun, saat mamamu mengangkat dompetnya dan hendak menuju loket pembayaran, manajer toko itu segera menghampirinya dan meminta maaf. Maaf, Nyonya, tetapi gaun yang dicoba putri Anda sebenarnya sudah dibeli sebelumnya. Kami lupa melepasnya, itu kesalahan kami. Tidak ada yang lain. Maaf, ini satu-satunya dimanapun. Semua produk kami hanya ada satu-satunya. Manajer itu menjelaskan. Mungkin ada gaun lain yang mungkin Anda minati. Tidak apa-apa.
Mamamu berbalik dan memberitahu Mu Tang Sui apa yang baru saja dikatakan manajer itu. Kamu tidak perlu marah, sayang. Kita bisa pulang saja dan memanggil desainer untuk membuatkan sesuatu untukmu. Aku tidak marah, Bu. Aku bisa saja memakai sesuatu yang sudah kumiliki, karena aku masih punya banyak pakaian lain. Tentu saja tidak, itu terjadi ketika kamu sudah cukup umur. Meskipun Mu Tang Sui sangat menyukai gaun itu tidak berarti apa-apa karena itu milik orang lain dan tidak ada orang lain yang menyukainya. Tetap saja, ibu dan anak itu sama sekali tidak menyangka bahwa si pemilik ternyata hanya selangkah lebih maju dari mereka, dan dengan membeli gaun itu dengan harga 2 kali lipat, bahkan sang manajer pun rela mencari alasan untuk menjual gaun itu. Malam harinya, Mu Kiki pulang ke rumah dan mendapati sebuah kotak putih di atas meja di kamarnya, terikat erat dengan pita simpul kupu-kupu. Mu Kiki membukanya dan menemukan gaun putih di dalamnya. Su Zipei juga masuk ke kamarnya saat itu juga, dan tersenyum saat mendapati adiknya mengeluarkan gaun itu. Kudengar Jing Yun merebutnya dari adikku karena itu adalah sesuatu yang ingin dibelikannya untuk Mu Tang Sui, dia pasti akan sangat marah saat melihatmu mengenakannya di pesta. Kamu tidak perlu mencobanya karena Mu Tang Sui pada dasarnya sudah mencobanya untukmu. Ukuran tubuh kalian berdua tidak jauh berbeda. Bahkan, tubuh kalian sedikit lebih kecil. Xiao Xiao tidak berbohong, Mu Kiki bergumam pelan. Dia sebenarnya mencuri tepat di bawah hidung Mu Tang Sui. Apa? Tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa gaun itu sangat indah, jawab Mu Kiki. Tenang saja, Bibi Zipei. Mari kita nikmati ekspresi wajah Mu Tang Sui pada hari itu. Ya, Tuan Muda Seng sangat peduli sehingga dia benar-benar melakukan itu untukmu, jangan mengecewakannya, dan tegakkan kepalamu saat kamu menginjakkan kaki di dalam rumah mereka. Aku tahu. Mu Kiki mengangguk dengan muram. Sebenarnya, kurasa aku mulai menyukai perasaan membuat masalah untuk Mu Tang Sui. Apa yang harus aku lakukan jika aku benar-benar menjadi jahat, Bibi Zipei?